warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Padang. Saya Nasti Saputri dari SMA Negeri 3 Padang. Saya Sahrul dari SMP Pembangunan Laboratorium NP Padang. Saya Dewi Puspita dari SMK Negeri 3 Padang. Akan membuat video demonstrasi kontekstual praktek coaching pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasti. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu Nasti. Bu Nasti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik juga. Baiklah, Bu Dewi, sebelum kita memulai coaching hari ini, saya akan membacakan dulu beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik, Bu, pada coaching hari ini saya akan mengamati beberapa rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, nanti Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Yang ketiga juga merespon bagaimana Ibu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Yang keempat, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Ibu, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh buat Bu Nasti, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ketika kita melakukan proses observasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang Oke. Indikator yang mana kira-kira Bu yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baiklah Bu Dewi. Untuk observasinya kita sudahi dulu sampai di sini. Silakan nanti kita praktekkan bagaimana coaching terhadap coach ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Cici, Waalaikumsalam. Bu Dewi. Silakan duduk, Pak. Ya. Ini. Gimana kabar nih, Pak Sarul? Alhamdulillah, agak kurang enak nih. Oh ya, kurang enak badan. Ada yang terpikirkan gitu masalah anak kita. Oh, kira-kira apa tuh, Pak, masalahnya, Pak? Kita cerita aja di sini, Pak, supaya ringan beban Bapak abis Ya. ini. Apa Bu Cici punya waktu ini kita bisa bicara? Punya banget Pak, untuk punya. Pak Sarul kita sediain. Oke, begini Bu Dewi. Saya punya anak didik. Ini sebentar lagi kita akan ujian mid semester nih. Sampai sekarang anak kita ini jarang datang. Oh, kira-kira kenapa tuh, Pak, dia jarang datang nih mau ujian nih? Kira-kira apa penyebabnya nih dia jarang datang? Ya kemarin sudah saya tanya kepada orang tuanya, katanya dia ini menjaga adiknya yang lagi sedang kecil gitu. Jadi ibunya bekerja, orang tuanya bekerja, jadi dia membantu menjaga adiknya yang berkecil. Kalau seperti itu, Pak, kira-kira apa hambatan Pak Sarul untuk membuat siswa itu biar masuk sekolah? Nah itulah yang jadi masalah kecil. Sampai sekarang setelah kita temui orang tuanya, memang kendalanya dia itu disuruh sama orang tuanya untuk menjaga adiknya. Nah, jadi dia sebentar lagi kan mau ujian nih. Jadi dia itu kendalanya itu tidak bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran kecil. Oke, kira-kira Pak Sarul saya menangkap di sini siswanya ini gara-gara menjaga adiknya ya, membantu orang tuanya. Sebenarnya sikapnya sudah baik sih, cuman waktunya tidak tepat sekarang.
bagaimana sih rencana Pak Sahrul saat untuk membuat dia kembali lagi bersekolah? Ya, jadi rencana saya seperti ini, Bu Ci. Saya akan menemui orang tuanya kembali, orang tuanya. Kemudian kalau memang betul dia menjaga adiknya, jadi saya usulkan nanti dia bawa adiknya itu ke sekolah gitu. Jadi bisa ganti-gantian, bisa dibantu oleh kawan-kawannya sambil dia mengikuti pembelajaran supaya dia tidak ketinggalan. Apakah menurut Pak Sahrul dengan membawa adiknya ke sekolah, apa nggak mengganggu nih Pak buat teman-teman yang lain? Ya sebenarnya kalau dibilang mengganggu ya mengganggu, tapi ya boleh buat gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan dia dibawa ke sekolah dia bisa belajar lah. Ya, jadi kalau seandainya nanti kalau dari bersekolah mengganggu teman-teman yang lain, kira-kira selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Jadi pembelajaran yang tertinggal itu rencana saya dikasih saja pembelajaran daring atau bisa saja nanti diberikan tugas-tugas untuk menghadapi ujian tema semester ini. Bagus sekali ya Pak rencananya. Jadi dia nggak ketinggalan pelajaran juga ya. Iya. Kita kasih solusinya untuk pelajaran daring. Untuk melaksanakan aksi Bapak tadi, kira-kira siapa saja nih yang terlibat mewujudkan tujuan? Iya, jadi yang saya libatkan di situ terutama sekali orang tuanya Ya. sendiri. Kemudian nanti teman-temannya juga lah ikut membantu bagaimana dia bisa belajar seperti yang lain. Kalau seandainya ada tugas-tugas yang belum terselesaikan, kita minta bantu juga lah sama teman-temannya gitu supaya bisa membantu. Oke, hebat sekali ya Pak Sahrul ya. Saya harap aksi Pak Sahrul tadi dan rencana sama Pak Sahrul tadi bisa berjalan dengan baik. Semangat ya Pak. Iya, oke. Oh, terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Pak. Atas waktunya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan untuk kedepannya apa yang saya lakukan. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Sama-sama Pak. Baik Bu Nasti, kita sudah melaksanakan coaching supervisi akademik. Sebagaimana kita ketahui bahwa supervisi akademik kita kali ini ada penilaiannya sesuai rubrik penilaian. Dari pengamatan saya, coaching yang kita laksanakan tadi, Bu Nasti sudah sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah. Kemudian Bu Nasti sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Kemudian Bu Nasti, coach tersebut sudah merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan yang terakhir sudah sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada pencitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Semoga strategi yang sudah disampaikan oleh Coach tadi pada Bu Nasti dapat dilakukan dan berjalan sesuai harapan. Sekian ya Bu Nasti ya. Semoga dapat terrealisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sahrul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, Nasti. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik nilai kita terlebih dahulu. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Oke, baik Pak Sahrul.
Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu research atau kehadiran. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan ketiga nanti memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana kira-kira yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Oke, jadi Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada pasien. Kemudian terakhir, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi terhadap permasalahan atau persoalan yang dia hadapi dalam mengatasi langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahan. Oke, mungkin dulu ya observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan nanti coachingnya terhadap coach. Terima kasih ya Pak Sarul. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Sarul. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Dewi. Boleh dibuka. Iya, silakan Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah Pak Sarul. Begini Pak Sarul. Iya. Pak Sarul sedang sibuk nggak ya? Kebetulan sekarang lagi sedang istirahat. Ada waktu 1 jam. Sambil kita berbincang-bincang. Apa yang kira-kira yang akan disampaikan Bu Dewi? Ya, saya ada mau bercerita Pak Sarul. Ada waktunya sedikit ya Pak Sarul ya. Iya. Saya ada masalah dengan siswa nih di kelas Pak Sarul. Ketua kelas di 10 dari 1. Jadi anaknya sedikit temperamen. Tadi saat saya belajar dia tertidur begitu posisinya. Kami kan sedang praktek nih di meja kursi itu kan saya bentuk letter U. Nah dia di sudut sebelah kanan itu posisinya seperti tidur. Jadi ketika saya mengambil absen tadi ada temannya nyeletuk kalau dia sakit. Nah karena sakit saya biarkan dulu sebentar. Tapi ketika kelompoknya harusnya tampil tentu membutuhkan dia karena dia mengambil drama kelompoknya. Jadi berkali-kali kelompoknya memanggil dia tetap nggak bangun. Jadi saya karena mau ngecek kondisinya, jadi saya datangin mejanya. Jadi ternyata Pak Sarul, anak ini posisi tidur tapi ternyata lagi main game. Dia mabar dengan temennya yang di bawah itu yang jongkok. Spontan itu saya merasa ditipu dari awal dibilang sakit. Spontan saya merespon mengambil handphonenya. Tapi ternyata anak ini langsung berdiri melawan Pak Sarul. Jadi saya udah katakan baik-baik, kamu dari tadi saya sudah tanyakan begini-begininya, kamu gak ada respon. Jadi kamu benar sakit tertidur. Tapi ternyata kamu main HP ya, siapa yang gak kecewa. Jadi saya ambil HP itu, dia marah Pak Sarul. Dia nunjuk-nunjuk saya. Dia berdiri menantang. Awalnya saya hanya mengambil handphonenya itu tentu untuk menggertak saja. Tapi karena anak ini sudah melawan, menunjuk saya dengan bahasa kasar,
dilibatkan dalam urusan sekolah saya, Bu. Orang tua saya mengatakan kalau ada masalah urus sendiri. Iya. Itu tidak mungkin, Pak, dalam masa sekolah anak mengurus sendiri. Selagi di bawah 18 tahun itu anak pasti harus berhubungan orang tua. Nah, orang tuanya ini sudah dipanggil ke selalu terpilih. Ya, sama lah seperti itu jawaban dari bagaimana ya solusi saya memanggil orang tuanya lagi, apakah saya langsung ke rumah dia atau mau visit Pak Sarul? Kalau biasanya itu kalau visit kan kalau sudah ada permasalahan berat kita dengan kita, jadi sudah hasil komunikasi dengan walasnya mau. Kira-kira kalau saya ambil solusi seperti itu mampu nggak ya? Oke, jadi permasalahannya sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi ya. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa kira-kira yang bisa Bu Dewi ambil dari permasalahan? Kira-kira ya, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Dewi Ya, lakukan? karena menurut kami saya dan walasnya itu orang tuanya tidak peduli dengan anak, itu salah satu solusi yang kami cari itu hanya satu, yaitu visit saja. Mengingat orang tuanya setiap ditelepon berkali-kali ditelepon di WA sama walasnya itu jawabannya saling lempar. Misalnya ibunya tanyakan ke papanya, papanya tanyakan ke ibu. Nah, tanya ke anak, orang tua saya itu tidak akan mau datang dulu. Nah, itu solusi yang kami cari hanya home visit. Kira-kira cocok nggak ya? Jadi seperti yang disampaikan tadi, kira-kira kalau seperti itu bagaimana cara Bu Dewi? Oke, assalamualaikum Pak Sarul. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah Pak Sarul, tadi kita sudah melaksanakan proses coaching supervisi akademik. Di sana saya melihat Pak Sarul sudah melakukan supervisi akademik sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini, di mana tadi Pak Sarul sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Sarul sudah mampu memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa juga merespon atau menanggapi pertanyaan coachingnya dengan baik, dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Seperti itu Pak Syahrul, dan juga mudah-mudahan semua tujuan dan semua aksi yang kita sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik ke depannya. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Gimana kabarnya hari ini Pak Syahrul? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi bagaimana? Alhamdulillah sama. Begini Pak Sarul, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Pak Sarul. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini dulu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, bagaimana Pak Sarul memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Sarul adalah siapa atau apa yang akan Pak Sarul
Oke, Bu Dewi. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama lisan, yaitu kehadiran pleno. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Siap. Kemudian pertanyaan kedua nih ya, kompetensi mana yang ingin Pak Sarul kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian terakhir Pak Sarul ya, indikator yang bagaimana yang Pak Sarul inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baiklah. Demikian observasi kita kali ini Pak Sarul. Silakan Pak Sarul mulai melakukan coachingnya terhadap coach. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi atas kesempatannya yang diberikan. Sama-sama Pak Sarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan masuk Bu Astia. Terima kasih Bu Dewi, Pak Sarul. Ya, apa ini? Begini Bu, saya mau pengen cerita hari ini sama Bu Dewi Bu, mengenai permasalahan yang saya hadapi ketika mengajarkan. Silakan Bu Asti, tujuan Bu Asti kesini boleh disampaikan. Ini Bu, tadi kan saya mengajar di kelas 12 F7 Bu. Jadi di sana saya melihat absen beberapa minggu ini ada seorang anak yang bernama Rahmat Hidayat selalu alfa ketika belajar dengan saya. Jadi saya merasa kira-kira apa sih yang membuat dia alfa, sementara pelajaran yang saya ajarkan kalau menurut saya rasanya sudah saya buat sebenarnya mungkin dan sekreatif mungkin, tapi kenapa dia selalu alfa ya Bu ya? Kira-kira Bu Nasti sudah pernah maksudnya selama alfa itu pasti ada masuk sekali atau dua kali pada teman Bu Nasti panggilan di Kalimantan. Dulu pernah sebelum alfa 3 kali ini sebelumnya dia datang, udah saya tanyakan, tapi dia selalu kelihatan murung dan sedikit berbicara. Saya bertanya masalah satu pertanyaan, dia jawabnya singkat saja Bu. Jadi saya pikir mungkin anak ini sedang banyak masalah atau mungkin sedang sakit. Jadi ada dua kemungkinan Ibu yang saya rasakan ketika anak ini jarang hadir. Ketika menjadi perhatian saya, dia satu-satu aja menjawab. Bu Nasti kira-kira di kelas itu ada nggak ya teman yang dekat dengan dia yang bisa kita dari? Ada sih Bu, teman sebangkunya Alifan. Saya bertanya kepada Alifan, katanya ini anak si Rahmat ini dia kerja katanya Bu. Jadi bisa harusnya kita buktikan ya. Iya. Kira-kira Bu Nasti ada kepikiran tidak? Ada sih Bu, rencananya dalam minggu depan nih saya mau sebagai wali kelas, saya juga sebagai wali kelas nanti rencananya mau koordinasi dulu dengan guru BK. Pertama kami akan pergi dulu ke rumahnya menanyakan bagaimana sebenarnya yang terjadi kepada si Rahmat. Biasanya kalau anak yang bekerja tentu ada masalah ekonomi. Nah, menurut Bu Nasti sebagai kepala sih, kira-kira orang tuanya masih ada? Ketika saya melakukan kunjungan rumah, visit bersama guru BK, ketika kami sampai di rumah itu, saya lihat ada seorang ibu-ibu tapi terlalu muda, umurnya nggak jauh beda dengan Rahmat ini. Saya kira itu bukan orang tuanya. Jadi ketika itu saya bertanya, dia bilang orang tuanya nggak pulang-pulang ternyata. Jadi dia udah lama nggak pulang. Jadi Rahmat ini dia mengambil alih peran sebagai kepala rumah tangga dan adik-adiknya juga banyak, selain ada yang istri 2 orang. Saya di sana merasa bahwa Rahmat ini mungkin terlalu berat tanggung jawab yang dia pegang sebagai kakak juga. Kakak pertama, adik-adiknya ada 2 yang masih SD. Mungkin dia orang tuanya nggak pulang-pulang, jadi dia lebih memprioritaskan untuk bekerja dibandingkan sekolah. Jadi saya juga kasihan, sementara di umur-umur dia sekarang udah kelas 3, tangguh untuk kalau dia seandainya berhenti di sekolah. Jadi saya merasa bimbang sebenarnya Bu. Saya masih memikirkan bagaimana solusinya Bu. Bu Aji, kalau siswa
supaya sudah tidak masuk tentu dia tidak dapat pelajaran. Iya, iya. Kira-kira apa yang mau Nesta sampaikan nanti ke Ahmad ya? Iya. Kalau yang dia perbuat ini nanti akan mempengaruhi lulusan ya atau nilai dia. Iya. Sudah pernah disampaikan? Sudah nih, pada saat kunjungan rumah tuh saya sudah menyampaikan kita harus membuat skala prioritas dalam hidup ini. Memang di sana saya lihat dia sebagai kepala keluarga. Kalau bisa nanti kita yang pertama adalah belajar. Kalau kita sana ada tamat nanti kita nggak ada masalah dengan nilai, nanti dia bisa bekerja lebih baik, tidak perlu kerja. Misalnya dia kerjanya di cucian mobil, jadi bisa dapat kerja lebih baik kalau dia datang SMA, minimal ada ijazah SMA. Kalau bisa pula kita ajukan ke sekolah untuk beasiswa dia. Dia awalnya angguk-angguk bu, cuman dia masih air matanya mulai keluar ketika saya bilang seperti itu. Dia bercerita pas saya sekolah bu, adik-adik saya makan apa. Di situ saya merasa seperti harus berbuat lebih kepada dia. Berarti kan yang sudah Bu Nesti sampaikan belum berhasil. Nah, kira-kira langkah apa lagi yang bisa membuat Ahmad paham bahwa waktu yang sedikit ini tetap harus dia pertahankan supaya nanti bisa lulus. Saya rencananya nih bu, nanti akan membuat pengumuman di grup parenting. Saya akan mencarikan orang tua asuhnya. Jadi nanti mereka bisa dalam per bulan ini kira-kira siapa yang bisa bantu. Karena di kelas itu lumayan banyak juga nih bapak ibunya yang pengusaha, jadi bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk Rahmat. Misalnya itu nih bu, saya membuat orang tua asuh dari parenting. Bagus juga ide dari Bu Nesti ya. Saya juga nggak kepikiran tadi tuh. Ya boleh kita Bu Nesti coba seperti itu. Sebenarnya kasus seperti Rahmat bukan baru ya, cuman ya kita mungkin kepedulian ini yang masih belum kuat. Ya boleh Bu Nesti, itu bagus juga strateginya. Siapa tahu kan pekerjaan orang di parenting itu kan yang bisa membantu Rahmat dan adik-adik. Rencana aksi Bu Nesti kapan? Bagaimana susunan rencana aksi? Rencananya nih saya langsung bu, saya sangat kasihan sekali pulang dari situ saya juga kepikiran dia terus. Dan rencananya kalau sudah terkumpul dalam minggu ini rencananya akan saya lakukan. Rencana saya ini untuk membuat orang tua asuh di parenting. Rencana aksinya sudah nampak, strategi yang kita sudah nampak. Dan kira-kira jika sudah disusun, apakah Bu Nesti akan bertanggung jawab sampai nanti Rahmat lulus dari sini? Insya Allah nih bu, karena alumni dari Semantri ini semuanya pada sukses. Nanti kalau seandainya dia udah tamat juga mau kuliah, rencananya saya akan cari lagi di grup alumni Semantri. Di sana siapa tahu nanti alumni yang sukses ini mau memberikan beasiswa kepada Ahmad karena anaknya lumayan pintar bu. Jadi dia memiliki potensi untuk bisa menjadi orang sukses. Wah, bagus ya. Mulai deh strateginya dijalankan Bu Nesti. Ini bagus, mudah-mudahan bisa membantu Rahmat, membantu adik-adiknya, sukses untuk Rahmat, sukses strategi yang Bu Nesti ini. Terima kasih ya Bu Dewi, saya sekarang sudah mulai lega nih dengan bercerita seperti ini. Saya sudah terbuka pikiran saya untuk melakukan beberapa aksi nyata dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih ya sudah melakukan coaching supervisi akademik sesuai dengan apa yang disampaikan di awal bahwa ibu itu dinilai. Alhamdulillah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya, di mana ibu tadi dalam coaching supervisi akademik sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian dalam coaching tadi juga sudah saya melihat sudah memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Di samping itu, saya juga telah melihat tadi ada coachnya merespon dengan baik, merespon atau menanggapi pertanyaan dari ibu tadi. Dan terakhir,
saya lihat jadi sudah sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu sudah memiliki kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga sudah memaksimalkan potensi yang ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa nanti prestasi untuk kedepannya. Barangkali itu saja Ibu pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih Pak Sarul.